Bismillahirrahmanirrahim. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Amman huwa, apakah orang yang dia qanitun berdiri ana al-laili di waktu-waktu malam sajidan dalam kondisi bersujud atau qanitun itu orang yang berjaga. Yahdharul akhirata, kondisi dia takut kepada akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, dan dia mengharapkan rahmat Tuhannya. Apakah orang yang seperti itu lebih baik atau orang musyrik yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu adalah termasuk orang-orang yang masuk neraka. Tentu orang yang beriman akhirnya sebagian malamnya digunakan untuk sholat, untuk sujud, berharap pahala akhirat, mengharapkan sayang Tuhannya. Orang ini adalah orang yang beruntung, tidak masuk neraka, tidak dimurkai Allah. Qul, katakanlah Muhammad, hal yastawi, apakah akan sama alladzina, orang-orang ya'lamuna yang mereka mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru, sesungguhnya hanya bisa mengambil pelajaran, mengambil peringatan, ulul albabi, orang-orang yang cerdas. Ini sekian banyak nasihat-nasihat agama yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Isinya iman yang benar, amal yang benar. Isinya janji-janji rahmatnya Allah bagi yang taat. Isinya ancaman bagi yang tidak taat. Itu yang bisa ngambil pelajaran dari ajaran-ajaran Nabi itu hanyalah orang-orang yang cerdas. Maka diceritakan dalam sejarah Islamnya sahabat Khalid bin Walid, yang mana Khalid bin Walid adalah sahabat yang sangat cerdas, orang yang sangat cerdas, tapi masuk Islamnya lambat. Maka dia dikirimi surat. Ada yang mengatakan yang kirim surat atas perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Isinya tidak panjang-panjang, satu kata saja, al-aqla, al-aqla. Gunakan otakmu itu, atau gunakan kecerdasanmu itu. Begitu Khalid menerima surat itu, dia merenung, tidak berapa lama masuk Islam. Seperti santri bolos, males-malesan. Itu kalau mau ngerenung, otaknya dibuat mikir, bukan hanya dibawa tok seperti otak udang. Insya Allah enggak terus, itu akan berhenti. Kalau saya nanti bolos, judul hidupnya enggak jelas, cari mertua sulit,
jadi ustaz juga sepertinya kemungkinan besar nggak jadi. Kemudian mau cari dunia sudah terlanjur mondok, nggak punya pengalaman. Jadi kadang-kadang orang itu otaknya hanya dibawa tok, nggak untuk mikir. Akhirnya jadi otak udang. Wa an Ja'far bin Sulaiman. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'tum, kalau kalian mau, amba'tukum, aku akan beritahukan kepada kalian, ma awwalu ma yaqulullah azza wa jalla, apa yang pertama kali Allah firmankan kepada orang-orang beriman, wa ma awwalu ma yaqulun lahu, dan apa yang pertama kali dikatakan oleh orang-orang beriman kepada Allah. Akan ada pertemuan antara hamba-hamba yang beriman dengan Tuhannya, bila kaifin wala mithal. Yang pertemuan ini yang resmikan langsung Allah. Dalam surat Al-Qiyamah akan ada satu waktu semua orang beriman akan ketemu dengan Allah. Bukan hanya ketemu dengan Allah, tetapi akan berdialog dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka-mukanya orang beriman waktu itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Yang pertama pakai dhad, berseri-seri. Yang kedua pakai dha, ngelihat. Mereka diizinkan untuk melihat Tuhannya. Kita ini melihat istri kita yang cantik aja, kadang-kadang siap karena si dia kerja di sawah sampai tua, bahkan sampai mati di sawah. Ini karena cintanya seorang suami pada istrinya yang cantik, yang mana cantiknya pun enggak dimufakati. Paling hanya oleh beberapa orang yang bilang begitu itu. Kita pernah dengar cerita nanti penduduk surga begitu mau masuk surga, saking indahnya surga, itu mereka melongo di depan pintu surga sampai ribuan tahun, sampai lupa mau masuk di depan pintu gerbang tok. Maka selepas mereka sekian lama terbengong-bengong di depan pintu gerbang surga, Allah perintahkan malaikat mempersilahkan mereka masuk. Begitu masuk ketemu bidadari, terbengong-bengong lagi sekian ribu tahun. Begitu dijadikan pengantin dengan bidadari, ketemunya itu loh ribuan tahun. Ini di kitab-kitab itu diceritakan. Di dunia ini nikmat yang mengingatkan surga, pertemuan suami istri. Walaupun selepasnya lemes. Di surga itu nggak ada lemesnya. Terus ribuan tahun enak terus. Nah, semua kenikmatan-kenikmatan tadi yang menciptakan adalah Allah. Maka nggak bisa dibayangkan dan nggak mungkin bisa dibayangkan bagaimana terkagum-kagumnya orang-orang beriman yang sudah di surga ketika mereka diizinkan untuk melihat Allah bila kaifin wala mithal. Mereka lupa istrinya, lupa bidadarinya, lupa surganya karena mereka ketemu dengan pencipta segala keindahan dan kenikmatan. Mereka teriak Allah, 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 sudah lupa semuanya udah. Enggak mau pulang, lupa dengan istri, dengan itu lupa. Maka kalau orang itu wiritan dalam ketaatan kok masih ingat makhluk itu sepertinya memang belum maksimal.
sampai lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di dunia ini mungkin yang lebih dicintai beliau dari kalangan istri beliau melebihi Sayyidah Aisyah. Jadi begitu dengar azan Allahu Akbar, Sayyidah Aisyah berkomentar seakan-akan Rasulullah gak kenal dengan saya. Langsung persiapan berangkat ke masjid. Kalau kita ini kadang-kadang bilang cinta kepada Allah, Allah Akbar, nyapo kok adane cepet men. Jangan-jangan muadzinnya keliru, kecepatan ya. Masih enak-enak ngobrol kok tiba-tiba adzan. Qulna, kami para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah SAW. Qala, Nabi bersabda, innallaha, sungguhnya Allah Azza wa Jalla, yaqulu lil mu'minin, Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, hal ahbabtum liqa'i, apakah kalian mencintai ketemu aku? Ini untuk orang-orang yang beriman ya. Maka sekian banyak amalan yang diarahkan Nabi kalau orang mengerjakannya, di antara anugerahnya yang terbesar husnul khotimah, termasuk menjaga sholat, termasuk jadi ahli masjid, termasuk bersedekah, termasuk ziarah makomnya Nabi selepas wafatnya Nabi. Hal ahbabtum liqa, fayaquluna, maka orang-orang beriman menjawab, na'am ya Rabbana, ya kami senang, kami cinta untuk ketemu dengan engkau. Fayaqul, maka Allah berfirman, lima, kenapa kalian pengen ketemu dengan saya? Fayaquluna, maka mereka mengatakan, raujauna afwa, kami mengharapkan ampunanmu, wa maghfirataka, dan juga maghfirahmu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, qad wajabat, sungguh telah pasti, telah wajib lakum, untuk kalian, maghfirati, ampunanku. Jadi orang itu harus baik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang beriman. Maka kita ini walaupun macam-macam kelemahan, kesalahan pernah terjadi, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ini orang-orang beriman, begitu mereka mengharap ampunannya Allah, ketika ketemu dengan Allah, oleh Allah semuanya diampuni. Jadi diulang lagi, bukan berarti kita mencoba berbuat pelanggaran-pelanggaran, karena melihat Allah ampunannya begitu luas. Karena kemaksiatan itu adalah kecelakaan. Bisa saja orang itu gara-gara maksiat kecil, menurut dia itu ternyata akhir dari kehidupan dia. Yang mana diantara resikonya berbuat maksiat adalah berangkat ke akhirat tanpa membawa iman. Wa an Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syab, beliau masuk menemui seorang pemuda, wa huwa fil mauti, sedangkan dia fil mauti, dalam sakaratul maut, mau wafat. Mulai sejak zaman Nabi itu ada pemuda-pemuda yang wafat. Maka yang dengar ngaji banyak pemuda, jangan dikira jauh dari mati. Coba kita tengok kanan kiri itu, jarang yang tua. Kita pergi ke Boro, coba tengok kanan kiri, jarang tua. Maknanya apa? Kebanyakan orang itu sebelum tua sudah mati. Coba, bener enggak? Jarang sekali orang tua itu. Loh, itu kok sudah enggak ada, ternyata sudah masuk kuburan.
Coba kamu jalan ke Madiun, kemana gitu, ke masjid-masjid. Nengok kanan itu kok jarang ya orang tua itu ya. Paling 50-an, 55. Pas itu kepada nggak ada kemana, sudah pada mati. Nah. Coba lihat kuburan depan masjid itu, Masya Allah. Berapa banyak yang bayi mati. Nggak usah nunggu muda, bayi udah mati. Faqal, maka Nabi bersabda kepada pemuda itu, kaifa tajiduka, bagaimana kamu mendapati dirimu? Di apa yang ada pada diri kita, itulah menunjukkan kita akan mendapatkan apa dari